Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih dapat diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama dan belajar bersama mengenai bisnis online. Kali ini di website etikabisnis.net saya akan mencoba membahas mengenai pasar dunia versus pasar akhirat. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Tapi yang jelas, sahabat etika bisnis pasti mengetahui suara saya. Ya, saya adalah Muhammad Ilmi, co-founder dari etikabisnis.net. Baik, kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Kita kembali ke pembahasan berikut ini. Ketika Anda mendengarkan judul yang saya utarakan bahwa pasar dunia versus pasar akhirat, bukan berarti di sini saya mencari kelemahan dan kelebihan dari pasar dunia dan pasar akhirat ataupun mencari pembenaran atas kedua hal tersebut, tidak. Namun dalam kaitannya hal ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan sahabat etika bisnis untuk sama-sama belajar. Bukan hanya kita belajar teknik dari bisnis online itu sendiri, tapi kita juga belajar lingkup dari halal haram bisnis online dan juga yang berkaitan dengan masalah agama, karena ini sangat penting, karena ini karena ini sangat penting sekali menurut saya, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak mempunyai landasan, kita tidak mempunyai pondasi yang kuat, maka bangunan setinggi apapun yang kita buat pasti akan roboh, gitu ya. Baik, yang dimaksud dengan pasar dunia itu apa? Sebelum kita membahas mengenai pasar dunia versus pasar akhirat, ini dimaksudkan dengan pasar dunia adalah pasar ya seperti pasar pada umumnya, gitu ya. Kalau Anda pergi ke pasar tradisional, ya itulah yang saya maksud dengan pasar dunia. Ketika Anda pergi ke mall, ya itulah yang saya maksud dengan pasar dunia. Ya, jadi ada istilahnya ada transaksi jual beli antara pihak pertama dengan pihak yang lain. Itu adalah pasar dunia. Kemudian bagaimana dengan bisnis online? Sama. Bisnis online itu juga saya golongkan termasuk pasar dunia, seperti itu. Lalu pasar akhirat itu seperti apa? Nah, ini pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali. Ya, pasar akhirat sendiri ini ya saya ambil dari buku sama dengan pembahasan saya yang kemarin yang mengenai carilah anugerah Allah, ya. Jadi jika Anda belum mendengarkan audio yang saya postingkan, Anda dapat mencarinya di Etika Bisnis dengan judul Carilah Anugerah Allah. Di sana itulah pembahasan pertama saya mengenai untaian nasihat seputar adab jual beli kepada para pedagang. Jadi untaian nasihat seputar adab jual beli kepada para pedagang ini adalah sebuah buku, gitu ya, sebuah buku. Penulisnya adalah Dakil bin Hunaim Al-Awad, yang dimana di sini adalah berisi nasihat-nasihat kepada para pedagang, dan saya rasa ini sangat-sangat penting sekali bagi kita, khususnya yang berkecimpung di bisnis online, gitu ya, sehingga dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Itu yang kita inginkan bersama. Di Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, ya, dijelaskan bahwa pada saat itu di dalam masjid di hadapan Atha bin Yasar ada segerombolan para pedagang. Kemudian Atha bin Yasar ini memanggil mereka, gitu ya, dan kemudian bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan, gitu ya. Jika mereka menjawab bahwa mereka ingin menjual barang dagangannya, maka secara otomatis Atha bin Yasar ini berkata, pergilah kalian ke pasar dunia, sebab ini adalah pasar akhirat. Ya. Jadi
sahabat etika bisnis yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita harus bisa membedakan antara pasar dunia dengan pasar akhirat gitu ya. Jangan sampai kegiatan jual beli kita itu berada di sebuah masjid atau bahkan di dalam masjid, karena itu memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala pun di dalam Al-Quran berfirman di surat An-Nur ayat 36 sampai 37 yang artinya bahwa mereka bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Ayat ini menjelaskan mengenai salah satu sifat orang beriman, yaitu ketika mereka melaksanakan sebuah bisnis, ketika mereka melaksanakan sebuah perniagaan, maka ketika waktu sholat datang, mereka lalai gitu ya, lalai terhadap sholat mereka, lalai terhadap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih mencintai urusan perniagaan mereka. Oleh karena itu, sahabat etika bisnis, maka mari kita sekuat tenaga untuk selalu mengedepankan kepentingan Allah terlebih dahulu daripada kepentingan yang lainnya. Karena kita tahu bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, ya. Bahkan alat tercanggih yang diciptakan manusia pun tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita dalam posisi berbisnis katakan atau melakukan transaksi jual beli, kemudian terdengar adzan, maka saat itu juga kita harus menghentikan transaksi tersebut dan segera mendatangi masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada amal yang lebih kucintai yang dikerjakan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku melebihi apa-apa yang telah aku wajibkan padanya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ar-Riqa bab At-Tawadu. Jadi sahabat etika bisnis yang dimuliakan Allah, boleh saja kita melakukan perniagaan, boleh saja kita melakukan bisnis online katakanlah, tapi ketika waktu sholat datang, kita harus mendahulukan untuk bertemu dengan Allah. Kita jangan pernah menyia-nyiakan pertemuan dengan Allah, walaupun hanya 5 waktu dalam sehari. 5 waktu dalam sehari aja kita banyak lalai, apalagi jika waktu tersebut menjadi banyak gitu ya. Kemudian intinya adalah bahwa ketika kita menyandingkan pasar dunia dan pasar akhirat, maka kita harus lebih lebih mengutamakan pasar akhirat. Kenapa? Karena balasan dari perniagaan tersebut jauh lebih besar daripada pasar dunia, karena balasan yang diberikan oleh kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya saya mati bahwa pasar dunia memang menghasilkan keuntungan yang sangat-sangat besar gitu ya. Tapi jika kita mau berpikir, kita mau berintrospeksi, maka sesungguhnya apa yang diberikan Allah itu jauh lebih besar daripada yang kita inginkan di dunia. Hasan Al-Basri rahimahullah sendiri berkata bahwa tak kala aku tiba di kota Madinah, aku berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan seorang teman duduk yang soleh. Kemudian Hasan Al-Basri ini duduk di samping seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Aku bertanya kepadanya, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah agar Dia berkenan menempatkanku dengan seorang teman duduk yang soleh. Oleh karena itu perdengarkanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah Anda dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan sahabat etika bisnis bahwa
obsesi atau cita-cita para tabi'in zaman dahulu itu sangat-sangat besar. Bahkan untuk teman duduk sekalipun mereka meminta kepada Allah agar diberikan teman duduk yang soleh. Jadi jangan sampai mereka duduk dengan orang-orang yang tidak soleh, tidak taat kepada Allah. Karena bisa jadi mereka malah mengajak ingkar kepada Allah, bukan mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Namun apabila salatnya rusak, maka dia akan merugi dan sengsara. Apabila terdapat kekurangan pada salat-salat wajib seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini mempunyai salat sunnah yang bisa menyempurnakan salat wajibnya yang masih kurang sempurna itu. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Jadi selain salat wajib yang perlu kita perhatikan, kita juga perlu memperhatikan sholat-sholat sunnah. Karena bagaimanapun juga sholat-sholat sunnah ini dapat membantu, gitu ya, istilahnya menambal ya, keburukan atau maksud saya bukan keburukan ketidaksempurnaan dari sholat wajib kita, gitu ya. Jadi misal ketika kita sholat di masjid secara berjamaah, namun pikiran kita kemana-mana, ya. Kita tidak konsen kepada sholat kita malah memikirkan pernikahan kita malah memikirkan dunia kita, sehingga ketika kita sampai di tasyahud akhir, kita tidak sadar bahwa kita sudah sampai di tasyahud akhir, gitu ya. Nah, fungsi dari sholat sunnah itu sendiri adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib. Jadi sahabat etika bisnis, jangan meremehkan untuk sholat wajib. Jadi kalau bisa kita juga harus melaksanakan jangan meremehkan sholat sunnah karena dapat menyempurnakan sholat wajib. Jadi usahakan ketika kita selesai sholat wajib, kita melakukan sholat sunnah sebagai penyempurnaan dari sholat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10, ya. Dan apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Ya. Jadi walaupun kita aktivitas bekerja ataupun berbisnis, gitu ya, kita jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Karena karena apapun kegiatan kita, karena apapun yang kita lakukan, itu semua murni atas kehendak Allah. Kita tidak akan bisa berjalan ke depan rumah jika kaki kita sakit, atau misal kaki kita terkena asam urat, katakanlah. Kita tidak bisa pergi ke masjid. Kita tidak bisa pergi ke masjid jika badan kita panas atau demam. Dan kita tidak bisa berdiri, katakanlah, ketika kita terkena penyakit tipes, misalkan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Jadi sebisa mungkin kita mengingat Allah agar apa yang kita lakukan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan bahwa meskipun yang dibicarakan di sini mengenai sholat Jumat, gitu ya, yang kita bahas tadi adalah Al-Jumu'ah ayat 10, namun hal ini berlaku untuk semua sholat wajib yang ada. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita apabila kita masuk ke dalam masjid, hendaknya membaca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Sedangkan jika kita keluar dari masjid, maka beliau mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, aku memohon sebagian anugerah kepadamu. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Ira bin Malik rahimahullah, ketika selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau berdiri di depan pintu masjid seraya berkata,
Sesungguhnya aku telah memenuhi seruanmu. Aku telah mengerjakan sholat yang engkau wajibkan kepadaku, dan sekarang aku hendak berjualan di muka bumimu, seperti yang telah engkau perintahkan kepadaku. Oleh karena itu, dengan kemurahanmu, berilah aku rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Para salafus soleh juga mengatakan bahwa barang siapa yang berjual beli pada hari Jumat, setelah selesai melakukan sholat Jumat, maka insya Allah Allah akan memberi keberkahan sebanyak 30 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat etika bisnis yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah, sekali lagi bahwa apapun kegiatan kita boleh kita lakukan, gitu ya, boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan, asal ingat bahwa ketika seruan Allah telah dikumandangkan, maka wajib bagi kita memenuhi seruan itu. Karena bagaimanapun juga kita adalah hambanya yang harus dan wajib untuk taat terhadap segala perintahnya. Jika kita bisa berpikir, jika kita bisa introspeksi diri, udara yang kita hirup, gitu ya, udara yang kita hirup setiap hari itu berapa banyaknya? Jika kita kalkulasikan dengan uang, gitu katakanlah, maka satu hari kita bisa menghabiskan berapa puluh juta katakanlah. Dan Allah hanya meminta kepada kita untuk melakukan ketaatan. Dalam hal ini adalah sholat, gitu ya. Dan sholat ini juga sebenarnya tidak memerlukan waktu yang lama, gitu. Sekitar 15 hingga 30 menit kemudian kita bisa melanjutkan pekerjaan yang kita geluti sebelumnya. Anda bisa bayangkan ya, ketika 8 jam kita habiskan untuk perniagaan ataupun pekerjaan kita, dan Allah hanya meminta waktu 30 menit dikalikan dengan 5 kali waktu sholat, hanya sekitar berapa jam itu jika dibandingkan dengan 8 jam kita beraktivitas, gitu ya. Jadi sekali lagi inti yang ingin saya tekankan kepada sahabat etika bisnis adalah jika kita menginginkan perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan, maka kita harus memilih perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara sholat, dengan cara menghadapnya. Jika kita menginginkan keuntungan materi semata, maka kejarlah pasar dunia. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa jika Anda hanya mengejar dunia, maka ketika Anda gagal, Anda akan merasakan efek yang sangat dahsyat, efek yang sangat luar biasa. Efek yang saya maksud ini adalah efek yang buruk, gitu ya, bukan efek yang baik. Berbeda dengan ketika kita melakukan perniagaan dengan Allah. Walaupun kita rugi, insya Allah ada berkah yang bisa diambil di situ. Dan Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada kita mengejar sesuatu yang fana dan akan kita tinggalkan, ya. Jadi bisa diibaratkan dunia ini adalah tempat singgah. Tempat singgah kayak seperti kita berada di warung kopi. Kita hanya minum kopi ya sekitar berapa, paling lama sekitar setengah jam, kemudian kita berangkat lagi. Seperti itulah dunia, gitu ya. Dan Anda tidak akan merasakan bahwa umur kita yang berlalu begitu cepat, ya, wajah kita yang dulunya tampan atau cantik berubah menjadi tua, kemudian fisik yang dulunya kuat menjadi lemah. Itu adalah tanda-tanda bahwa sebenarnya kita ini di dunia tidaklah selamanya, kita hanya sementara di dunia ini, dan kita akan mati. Dan ketika mati, Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Otomatis jika perbuatan kita di dunia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, waduh, naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari seperti itu. Baik, sahabat etika bisnis,
saya cukupkan pembahasan kita ya mengenai pasar dunia maksud saya versus pasar akhirat gitu ya. Semoga pembahasan kita kali ini menjadi pembelajaran yang berharga di hadapan Allah, yang bernilai ibadah di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan pahala di sisinya. Jika Anda merasakan manfaat dari audio yang saya buat ini, silakan sahabat etika bisnis untuk menyebarkannya ke saudara-saudara atau teman-teman sahabat etika bisnis ataupun yang lain. Insya Allah itu juga akan memberikan pahala ganda untuk Anda semua. Dan insya Allah juga ya, semoga kita dipertemukan oleh Allah di pembahasan selanjutnya gitu ya. Insya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita dapat bertemu kembali dan belajar kembali mengenai bisnis online secara benar ya, menurut agama, agar apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkah di dunia dan bisa menjadi penyelamat di akhirat. Baik, saya akhiri pembahasan pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah, dan mohon maaf ya jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda ataupun ada yang salah gitu, saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.